Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Cahaya Nina. Oke, hari ini saya akan mempresentasikan tentang ontologi ilmu. Apakah dari teman-teman udah tahu apakah itu ontologi ilmu dalam filsafat? Kita langsung masuk ke materinya. Oke, di sini ada beberapa arti dari para ahli maupun dari hakikat dari ontologi ilmu sendiri, yaitu yang pertama dari Rames. Ontology is the theory of being, qua being. Artinya ontologi adalah teori dari tentang wujud. Lalu ada dari Van Cliff Morris. Ontology is the study of the real world. Jadi real ya, dunianya itu nyata, benar-benar nyata. Lalu menurut dimensi ontologi, ilmu yang mengkaji tentang wujud atau being. Dalam perspektif ilmu, ontologi dapat dimaknai sebagai teori tentang wujud dalam perspektif objek, material, keilmuan, konsep penting yang diasumsikan oleh ilmu telaah secara kritis dalam ontologi itu sendiri. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Oke. C.D. Board berasumsi bahwa setiap peristiwa memiliki sebab, bahwa alam mematuhi hukum yang seragam, bahwa kita hidup di dunia, objek yang keberadaannya dalam perilakunya tidak bergantung pada pengetahuan kita tentangnya. Dan seterusnya. Sekarang sains mengambil alih keyakinan ini tanpa kritik dari akal sehat. Dan hanya bekerja dengannya saja. Kita tahu dari pengalaman-pengalaman bahwa kepercayaan yang dianut sangatlah kuat. Mungkin hanyalah prasangka belaka. Itu adalah pengertian asumsi dari C.D. Board. Kita langsung lanjut ke selanjutnya teman-teman, yaitu ruang lingkup ontologi. Jadi udah ada yang tahu belum? Nah, ini di sini ada 4 ruang lingkup ontologi. Itu yang pertama ada sifat dari segala sesuatu. Yang kedua ada sebenarnya apa yang dimaksud dengan sesuatu yang ada. Lalu bagaimana hal berfungsi, bagaimana mereka berhubungan satu sama lain. Lalu yang terakhir itu ada sifat dari semua eksistensi. Oke, kita next. Nah, di sini ada pengertian juga dari para tokoh, yaitu yang pertama, Sidi Ghazalba. Dia menyatakan bahwa ontologi mempersoalkan sifat dan keadaan terakhir daripada kenyataan. Karena itu disebut ilmu hakikat. Hakikat yang bertanggung jawab pada pengetahuan ilmu atau fisika, memikirkan yang nyata tanpa mempersoalkan hakikatnya itu sendiri. Ontologi atau ilmu hakikat menurut Sidi Ghazalba ini justru mempersoalkan hakikat itu dengan memisahkan secara tajam antara subjek dan objek. Dalam agama, contohnya adalah memikirkan tentang Tuhan. Lalu ada Lansford, dia berpendapat bahwa keseluruhan dan unsur, pengertian sebab, lalu ada kausalitas, alam tertutup, lalu perhubungan antara tubuh dan jiwa. Kita lanjut. Nah, kita masuk ke realitas dan penampakan. Jadi pada awal perkembangan filsafat di Yunani dulu, pertanyaan tentang keadaan atau eksistensi cukup mendominasi dalam pemikiran para filsuf dengan pembahasannya mengenai bahan dasar dari alam. Keadaan yang mengelilingi kehidupan manusia banyak sekali. Ada yang dapat disentuh oleh panca indera, ada yang tidak bisa disentuh, ada yang benda mati, tumbuhan, hewan, manusia, pikiran, jiwa, dan beragam perwujudan yang lain-lainnya. Apakah esensi keadaan semua itu merupakan realitas sendiri-sendiri atau hanya penampakan saja dari suatu esensi keadaan yang tunggal? Oke, kita next. Nah, interaksi antara subjek manusia dengan objek fakta-fakta atau realitas. Nah, di sini nih teman-teman bisa lihat alurnya itu sudah ada gambarnya ya.
manusia itu di sini sebagai subjeknya. Lalu kita turun lagi ke sensasi atau penginderaan, lalu kita ke realitas atau objek, kita putar lagi naik ke data indera atau penampakan, lalu kembali ke manusia atau subjeknya. Nah, so guys, gimana kira-kira teman-teman udah paham belum tentang ontologi ilmu dan ruang lingkup ontologi? Mungkin apa yang dibahas dalam ontologi? Oke, jadi itu pembahasan dari saya. Kalau ada pertanyaan nih teman-teman, kalian semua boleh banget komen di bawah, atau bisa follow Instagram saya juga, cayanina__. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.